Kasih warna-warni biar menarik. Gitu. Oke, sudah saya tuliskan. Sudah berjalan 4 menit. Oh, ada yang ngechat. Bu, mau tanya ini mengerjakan yang mana, Bu? Karena saya baru join. Oh, ini. Maharani. Oh, sebentar. Ini maaf, saya tadi nggak lihat. Ini ya, 91, 93, 97, 100, dan 105. Oke. Bukan bentuknya. Oke. Oleh karena sudah 5 menit berjalan. Sudah. Oh, belum nih? Belum. Aku izin jawab nih. Sebentar, ada yang ngechat. Bu, saya izin mau boleh. Enggak izin mau ngapain boleh. Terima kasih teman-teman. Karena nggak pernah saya ya, kok manggilnya Bu sih? Waduh, saya lagi jadi tua. Jangan manggil Bu, manggilnya Mbak. Biar saya tidak terdekat. Oke, itu beberapa rumus nanti sambil berjalan ya teman-teman. Minimal Anda sudah berusaha. Pertama, D, kalau Anda, maaf, saya tidak tahu apakah Anda di sini ada yang alumni, ada yang siswa alumni, atau semuanya adalah siswa angkatan 2022. Saya nggak tahu. Kalau di sini ada siswa alumni, Anda harusnya bisa membayangkan bahwa soal UTBK itu lebih susah dari ini ya, lebih susah dari ini. Jadi ini, kalau Anda menganggap bahwa ini soal yang susah, berarti Anda harus hati-hati, karena UTBK jauh lebih susah. Saya nggak mau dibilang nakut-nakuti, enggak. Anda tuh harus mempersiapkan kemungkinan terburuk. Jadi mempersiapkan mental Anda biar nggak mental ecek-ecek gitu lah ya. Jadi Anda harus tangguh. Nah, ini beberapa di antara sekian rumus ini ya. Pertama, saya bikin rumus seperti ini teman-teman. Boleh dilihat. Kalau Anda tidak memperhatikan kalimat saya, Anda tentu tidak akan paham ini yang di kotak ini apa. Nomor 1 ini membacanya adalah predikat yang berawalan me atau di akan berpeluang ketemu dengan objek atau keterangan. Dari hal ini teman-teman di sini semuanya harus bisa membedakan subjek, predikat, objek, keterangan dan pelengkap, gitu ya. Kemudian nomor 2, jika predikatnya berawalan ber dan kata kerja aus, maka peluang ketemunya adalah dengan pelengkap atau keterangan. Pelengkap itu mirip dengan objek. Jadi teman-teman di sini yang tidak pernah ketemu saya, kalau Anda sudah paham, bagus. Tapi kalau Anda tidak paham dan Anda tidak pernah tambahan, itu salah Anda. Saya nggak mau tahu bagaimana Anda harus paham pokoknya. Terus kemudian rumus ketiga, kata depan itu tidak boleh ketemu dengan predikat berawalan me. Karena kalau ketemu, maka dia akan kehilangan subjek. Itu rumus ketiga.
Kata depan itu ada apa aja, Mbak? Kata depan itu cuma 13 cuma ini yang saya kotai dengan kotak merah dan dengan spidol biru. Itu ya. Cuma itu. Beda dengan kata hubung ya. Jadi kata depan nanti Anda saya tuntut untuk membedakan konjungsi, kata hubung, preposisi, kata depan, dan modalitas, kata tugas. Jadi tiga-tiganya beda. Oke ya. Sayang banget, Pak. Buku esok. Rich, Corbett, sejarah kaya ayam. Harusnya kamu kalau itu berisik ya di belakangnya. Terus berikutnya teman-teman, ini kata depan, ini ya, nomor 4, kata depan itu atau preposisi, kalau dipakai dalam kalimat, dia pasti akan menjadi keterangan. Gitu. Terus kemudian kata hubung itu namanya adalah konjungsi. Konjungsi ada banyak dan tidak, saya tulis semuanya, saya nggak mau. Konjungsi itu dilihat dari letaknya, itu ada konjungsi intra dan konjungsi antar. Konjungsi antar itu yang letaknya di awal kalimat. Dan semua konjungsi antar, itu cuma contoh ya, nggak semuanya. Semua konjungsi antar itu harus diikuti koma. Harus, pasti, wajib. Terus kemudian konjungsi intra sendiri itu ada 2. Yang pertama yang harus diawali koma, dan yang kedua yang tidak boleh koma. Ini Anda dituntut hafal. Kalau Anda tidak hafal, susah. Kemudian berikutnya saya tuliskan unsur-unsur kalimat efektif. Unsur-unsur disebut kalimat efektif itu ada 6. 6-6-nya harus ada. Ini setiap tahun selalu saya ajarkan kepada siswa. 1, strukturnya minimal mengandung subjek predikat. 2, harus baku atau sesuai KBBI atau sesuai PUEB. PUEB itu Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Kalau dulu namanya adalah EYD. Nomor 3, tidak boleh boros. Nomor 4, tidak boleh ambigu. Ambigu itu bermakna ganda. Nomor 5, tanda bacanya harus benar. Nomor 6, harus logis atau masuk akal. Nah, begini, gitu ya kan? Nah, kemudian Arsyada, ini ya, ini juga nanti boleh teman-teman dihafalkan atau dicatat atau di screenshot boleh. Terus kemudian saya mau ngomong apa? Sudah, sementara itu dulu. Sekarang kita ke soal. Soalnya tidak di-share screen sama masnya, nggak apa-apa ya. Yang penting teman-teman punya. Nah, jadi oke, kita cek nomor 91. Nomor 91 kalimat 1. Apakah ada yang salah di kalimat 1? Kalau Anda tahu, Anda boleh menjawab. Saya lebih suka Anda merespon. Masa sekian banyak siswa ini tidak ada yang nggak mungkin lah. Masa Anda tidak ada yang menjawab? Berapa orang ini yang datang? Yang datang ada 30. Banyak sekali. Tidak ada yang menjawab. Nomor 91 kalimat 1. Oke, Anda tidak menjawab. Saya maunya Anda aktif ya. Boleh. Menggaris bawahi mungkin. Nah, ini ya, friend. Jadi ingat itu namanya adalah kata gabung. Ingat, kata gabung. Jadi kayak garis bawah. Tanggung jawab. Itu ya. Tulisannya bagaimana, Mbak? Tulisannya dipisah. Tanda tangan. Tulisannya dipisah. Kalau bergaris bawah, bertanda tangan, bertanggung jawab, dipisah. Jadi kalau dia tidak mendapat imbuhan, atau hanya mendapat satu imbuhan, bisa awalan saja atau akhiran saja, maka tulisannya harus dipisah. Berarti kalau mendapat 2 imbuhan, berarti menjadi bertanggung, begini ya, bertanggung spasi jawab. Kalau 2 imbuhan, jadinya adalah bertanggung jawaban. Jadi tulisannya digabung. Jadi maaf, Daniel, jawabannya nomor 1 itu sudah benar. Ini benar karena hanya mendapat, mana saya cari spidolnya dulu, spidol yang merah, oke, kuning. Jadi kalau dia
Hanya mendapat awalan. Oke, nanti kuning merah. Oke. Hanya mendapat depan, maka dipisah ya. Tapi kalau mendapat depan dan belakang, maka tulisannya digabung. Beda ya teman-teman. Kalau tanggung jawablah, lah kan hanya mendapat belakang kok, berarti harus dipisah. Begitu ya. Jadi ini tulisannya dipisah. Tadi terima kasih Dani sudah menjawab. Oke. Jadi kalimat nomor 1 tidak salah. Berarti mungkin jawabannya A. Oke, kita cek. Kalimat nomor 2. Susah ya teman-teman, karena kalimat efektif itu kalau 1 sampai 5 ini Anda bisa mengira-ngira. Tapi kalau yang ini yang susah. Saya contohkan kepada anak itu kalimat yang tidak logis itu contohnya seperti apa, Mbak? Tidak logis itu contohnya seperti belok kiri jalan terus. Anda itu sebetulnya belok atau terus? Itu pertanyaannya. Kalau Anda naik motor atau Anda naik kendaraan, Anda itu naik atau jalan. Itu yang salah. Jadi kalimat ini tidak logis. Harusnya bagaimana, Mbak? Belok kiri, ikuti isyarat lampu. Atau belok kiri, tetap melaju. Itu tidak logis ya. Jadi ini kalimat yang salah. Sama seperti kalau Anda membaca kalimat 2, kalimat 2 adalah yang muncul belakangan ini akan menjadi panduan kepada banyak negara. Panduan itu kurang lebih apa? Panduan itu adalah kurang lebih pedoman. Pedoman itu kurang lebih adalah patokan. Patokan itu kurang lebih adalah standar. Intinya apa sih ini? Intinya semuanya adalah benda mati. Ya kan? Berarti kalau panduan harusnya panduan kepada banyak negara mengenai pengelolaan, jadi bukan pengelola, harusnya pengelolaan. Artinya proses mengelola negara, pengelolaan hubungan bernegara. Nah kalau pengelola Mbak, jadi orang dong. Wong panduan ini konteksnya adalah benda mati kok. Jadi tidak logis. Kalau 2 salah, berarti jawabannya bukan B. Kita cek kalimat 3. Jadi kalimat 1 tadi 9 kalimat 1 benar ya. Kalimat 2 salah. Kalimat 3 tak ingin mengambil risiko. Menyatakan bahwa penyelesaian persoalan dikembalikan ke ada. Susahnya Anda dengar satu-satu kan? Iya, ribet. Tapi kalau Anda berlatih, Anda pasti bisa. Kalimat 3 itu sudah benar. Berarti ada kemungkinan jawabannya A sama C. Oke, kita cek. Kalimat 4. Kalimat 4. Publik memang selama ini menunggu-nunggu reaksi kepala negara. Menteri Luar Negeri Malaysia. Menteri Luar Negeri. Diikuti nama negara. MLN-nya besar. Benar dong, Mbak? Benar. Menteri Luar Negeri Malaysia-nya benar. Tapi ingat di kalimat keempat itu ada kata butuhnya. Butuhnya ya, Dek. Kalau Anda punya aplikasi KBBI di HP-nya silakan dicek, tidak ada bentuk kata butuhnya dalam bahasa Indonesia. Ini adalah pengaruh bahasa Jawa. Butuhe. Kan iku nang aku lek mek ono butuhe tok. Nah, semacam itu. Enggak ada kata butuhnya, maka kalimat nomor 4 salah. Harusnya diganti kebutuhan atau ketergantungan. Jadi hati-hati teman-teman ya. Berarti kalimat 4 salah, otomatis jawabannya bukan Bravo dan bukan Delta. 4 salah. Kalimat kelima. Kalimat 5. Dalam wawancara dengan media setempat, Menlu Malaysia menyatakan bahwa ada 2 juta tenaga kerja dan bukan tidak mungkin ada panjang sekali kalimatnya. Tapi kalau teman-teman melihat kita di sini ya teman-teman, di konjungsi, mana tadi konjungsi? Kita cek konjungsi intra. Ingat sebelum misalnya itu ada koma. Kalau misalnya letaknya di tengah, berarti kalimat 5 menjadi salah. 5 salah. Kalimat 6. Oh, maaf, 6 nggak ada. Kalimat 7. Kalimat 7 ya, kan? Kalimat 7, oleh karena itu publik umumnya menunggu reaksi keras dari pemerintah. Enggak salah. Berarti 7 benar? Oke. Pemerintah P-nya kecil, tidak diikuti nama. Berarti 7 benar. Kalimat ke-8. 8 tadi berapa? Kalimat keempat salah ya. 4 salah, 2 salah. Berarti otomatis 8 nggak perlu ya. 8 walaupun 8 benar sekalipun tetap yang lain salah ya. Jadi 8 kita skip. Kalimat 9.
Maka dapat ditebak akan tetap berlangsung. Maka ya, Dek. Satu. Maka itu adalah konjungsi intra. Mana tadi? Di sini ya. Nah, ini. Maka itu adalah konjungsi intra ya, Dek. Tempatnya di tengah. Artinya dia tidak boleh di awal kalimat. Jadi kalimat 9 salah. Yang E salah, yang A salah. Dan nomor 91 jawabannya adalah C. Oke, kita tulis di bawah. Yang Anda mencoba mengerjakan dan benar, nah, bagus. Angkat jempol untuk Anda. Tapi Anda mengerjakan dan benar, tapi Anda nggak tahu alasannya, berarti pemahaman Anda belum sampai ke sana. Hati-hati. Lanjut, nomor 93. Kalimat 1. Pendapat tersebut, kalimat 1 ya, 93. Mungkin berguna, nggak ada yang salah. Oke, kalimat 1 benar. Berarti mungkin jawabannya A. Oke, kita skip. Nomor 2. Diperlukan cara yang lebih berbeda dengan pesan yang disampaikan oleh Presiden. Oke, kita cek deh ya, logika. Kata lebih itu kurang lebih sama kayak kata agak ya, Dek. Sama kayak kata sangat. Yang kemungkinan hanya bisa ketemu dengan kata sifat. Apa mungkin saya ngomong lebih meja? Enggak mungkin, karena meja adalah kata benda. Jadi lebih itu ketemunya dengan kata sifat, deh. Oke, berarti kita cek. Lebih cantik. Benar dong, cantik kata sifat. Kalau lebih cantik, titik. Misalnya, Tita lebih cantik, titik, Mbak Cinta. Maka ini kan jadinya adalah pembanding ya, Dek. Kalau pembanding dia harus pakai daripada. Sedangkan dalam bacaan Anda membaca lebih berbeda dengan, malah dong. Tita lebih cantik dengan, nggak bisa. Tita lebih cantik daripada Mbak Cinta. Nah, itu baru benar. Maka kalimat nomor 2 dianggap salah. Berarti otomatis bukan B jawabannya. Kita lanjut kalimat ketiga. Kalimat ketiga, pesan DPR tetap juga merupakan atau juga pesan dari masyarakat Indonesia yang diwakilinya. Itu kurang lebih sama yang pesan DPR juga merupakan pesan masyarakat. Jika tidak salah, oke kita lanjut kalimat 4. Mungkin dengan cara itu Malaysia dapat melihat bahwa sistem demokrasi di Indonesia tetap lebih baik. 4 tidak salah. Secara tanda baca dan struktur sudah kelihatan. 5. Sudah saatnya pemerintah mempersiapkan cara, berarti 1 ya, supaya Malaysia tidak menggunakan cara-cara, berarti banyak dan tidak boros itu ya, kecuali beberapa cara-cara. Nah, itu boros. Teman-teman harus hati-hati ya ini, karena kalau online tuh Anda harus benar. Jadi 5 benar. Kalau 5 benar berarti mungkin B jawabannya. Maaf, B itu nomor 2 sudah salah ya. Mungkin E. Kita cek kalimat 6. Sebanyak 2 juta lahan kerja, kelihatannya bisa dicari di Indonesia kalau kita mau. Kalimat nomor 6 itu saya sebut salah. Teman-teman di sini tahu nggak salahnya apa? Nah, tanya itu, teman-teman tahu nggak salahnya apa? Ingat. Ya, pekawaran. Saya kalau minta kalian enggak apa enggak? Ingat deh, antara subjek, predikat, objek keterangan itu tidak boleh ada koma. Itu ya, itu untuk mana tadi yang biru ya warnanya? Mana sih warna? Oke. Jadi ini ya, ini antara subjek, predikat, objek. Jadi kalau kalimatnya Siti, makan soto, ya salah dong. Ini adalah bentuk kalimat yang salah karena ada koma. Gitu ya, Siti makan soto salah. Berarti kalimat berapa tadi? 6, itu salah ya. Kalimat 6 salah. Kalau 6 salah, berarti jawabannya bukan C. Kalimat 7, kenapa tidak membuka kemudian kelapa sawit dan seterusnya? Boleh saya itu boleh. Sebelum akal, koma, akal itu fungsinya mirip sama dan. Kalau perinciannya lebih dari 2, maka sebelum dan itu wajib koma. Contoh, itu beli sayur dan buah, koma, dan obat, maka sebelum dan wajib koma. Berarti kalimat 7 salah. Ada salahnya di situ. Ini, Anda bisa melihat saya bolak-balik slide-nya ya. Anda bisa melihat di sini, teman-teman. Kurang satu di sini ya.
sebelum karena. Itu tidak boleh koma. Jadi di kalimat ke-7 itu salah ya, Beb, karena sebelum karena ada koma. Kalimat 7 salah. Kalau 7 salah berarti jawabannya bukan D. Oke, kalimat 8 benar, kalimat 9 benar, dan kalimat 10 benar. Maka jawabannya adalah A. Benar, E juga benar. Begitu. Saya jujur, jawabannya ada 2 lah. Yang ngetik salah kok. Jadi jawabannya ada 2, yes. Oke. Lanjut nomor berapa tadi? 97. Jadi ada soal yang disebut, maaf, saya rewari slide ini kalau begini. Nggak apa-apa, Miss ya. Nyantai. Tapi kalau teman-teman tetap harus fokus ya, karena saya mesti kalau kelas dicampur begini, saya lebih suka membahas soal UTBK. Kecuali Anda merasa bermasalah dengan materi sekolah, Anda boleh chat saya. Mbak, aku kok bingung, Lek. Ini boleh. Tapi kalau Anda tidak bingung, Anda tetap aman, bagi saya, kita belajar UTBK. Karena UTBK itu berat, ribet, dan harus mengulang bolak-balik. Oke, lanjut ya. Jadi, teman-teman ada yang disebut dengan inti kalimat, itu ya, dan kebalikannya itu adalah kalimat luas. Maaf, saya lupa saya terakhir ngajar kelas ini kapan, dan apakah kalian teman-teman di sini sudah mendapat teori ini? Kalau belum, silahkan nanti di screenshot atau di chat, atau dicatat gitu ya. Jadi saya mulai inti, kok nggak enak sih ini birunya itu, ini kayaknya. Inti kalimat itu hanya mencari SP atau SPO saja. Berarti sisanya nggak penting gitu ya. Sedangkan kalau kalimat luas adalah kalimat yang, saya tulis biar teman-teman paham, saya nggak pakai kode-kode, saya nggak pakai simbol. Kalimat yang subjeknya, atau predikatnya, atau objeknya, atau keterangannya, atau pelengkapnya, atau semuanya, itu mendapat penambahan frasa atau klausa. Kok hari gini Anda tidak bisa membedakan frasa dan klausa? Keterlaluan Anda. Jadi saya sarankan Anda berpindah negara. Karena ini keterlaluan buat Anda. Ini sudah basic banget loh ya. Jadi Anda harus tahu. Jadi ini ya, tolong digarisbawahi. Nah, yang kita bahas sekarang nomor berapa tadi? 97 itu adalah pola kalimat inti. Nah, saya tulis sekarang ya. Kalimat soalnya seperti ini. Dalam sebuah bangsa yang sampai apa itu, Mbak? Sampai koma. Setelah koma ada kata serta. Serta sampai koma. Setelah koma ada kata kekerasan. Terus kemudian sampai ibadahnya. Tidak ada yang melarang. Nah, ini ya. Sisanya itu perluasan. Jadi kalau ini diuraikan D dalam bentuk kalimat ya, jadinya adalah dalam. Tadi sudah saya tulis di atas, teman-teman, Anda bisa melihat di slide ini bahwa semua kata depan kalau dipakai dalam kalimat akan menjadi keterangan. Tuh, saya kembalikan ke slide atas ya, slide 3. Kita kembali ke slide bawah. Berarti di situ ada kata dalam, Mbak. Dalam itu termasuk kata depan D, maaf kata. Jadi berarti apa? Berarti jawabannya dia adalah K, keterangan. Kemudian ada kata serta. Ini konjungsi ya, Dek. Jadi anggaplah ikut di dia. Berarti keterangan juga. Sampai mana, Mbak? Sampai koma. Jadi ingat, apa yang disebut subjek? Subjek adalah kata benda pertama yang kamu temui. Yang Anda temui. Nah, itu. Ini adalah kata benda, maka saya tuntut adik-adik kelas 12 harus bisa membedakan kapan disebut kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata bilangan, kata kerja. 5 ya. Kekerasan berarti apa dong? Kekerasan berarti subjek. Bla bla bla, tidak ada yang melarang. Intinya melarang itu adalah kata kerja. Berarti ini predikat. Jadi kalimatnya berpola KSP. Kalau KSP, ingat inti kalimat tadi cuma ini ya, Dek. Nah, maaf, saya Mbak minta file PDF-nya. Mbak minta file PDF-nya. Maksudnya, saya nggak punya versi PDF-nya, Dek. Saya nggak punya, ini adanya soal begini ya, soal kertas. Nah, ini. Adanya soal kertas begini, terus kemudian saya foto. Jadi saya nggak punya PDF-nya. Kalau ini dibikin PDF ya bisa sebetulnya, tapi saya yang nggak bisa. Nanti kalau Yansen mau ketemu saya kasih kertasnya dalam bentuk kertas.
Saya sebenarnya lebih suka siswa mendapat kertasnya, tapi karena Anda online kan, ya akhirnya begini. Tapi nanti kalau mau saya fotokan yang lebih jelas, boleh nanti ya. Tapi saya nggak bisa kalau ini kok kertas ini dibikin PDF akan jadi susah buat saya. Jadi nggak apa-apa nanti, Yansen boleh ngechat saya ya. Kalau mau main sinetron untuk main-main misalnya nggak apa-apa, boleh datang. Mbak minta soal kertasnya, boleh, nanti saya kasih. Oke? Begitu ya. Terus kemudian ini tadi SP ya. Berarti kalau yang di dalam pola ini ada KSP, yang diambil apa Mbak? Yang diambil SP saja, yang diambil SP saja. Oke, kita cek ya. Berarti kalimat soalnya yang diambil hanya SP. Sekarang kita cek yang A. Yang A itu ada Henry Suhardianto. Subjek. Predikatnya apa? Kata kerja dong. Predikatnya mengatakan. Mengatakan apa? Butuh objek. Mengatakan daya tampung. Daya tampung berarti objek. Kalau kalimatnya berpola SPO, yang diambil apa Mbak? Yang diambil ya SPO. Ingat ini tadi kan yang saya kotakin. Nah ini. Itu. Berarti bukan A jawabannya. Oke, kita cek yang B. Kita cek yang B. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ya, berarti itu keterangan sama kayak ini. K. Kebebasan itu S. Perlu diatur kata kerja, berarti P. KSP Mbak, sudah. Yang diambil apa? Yang diambil SP. Berarti jawabannya sama dengan soal. Jawabannya adalah B. Kita cek yang C untuk membuktikan. Dengan masih banyak, dengan ya sampai koma, berarti K. Hal itu S. Membuktikan P. Belakangnya membuktikan apa? O dong. Tadi rumusnya ya, jika predikatnya berawalan me. Nah, ini mana tadi? Nah, ini kalau berawalan me, peluang ketemunya dengan objek gitu ya. Jadi berarti mana tadi? C. Aduh, perut saya sama-sama. Yang diambil SPO dong berarti. Yang diambil SPO ya. Berarti yang C salah. Yang D, kalimatnya berpola pemerintah S melakukan P, evaluasi O terhadap K. Berarti yang diambil SPO. Salah. Yang E kalimatnya hingga tahun 2009 K. Kementerian Pendidikan Nasional S memberikan P, kucuran dana O kepada sampai titik K. Yang diambil apa? Yang diambil SPO. Nah, berarti jawabannya adalah bravo. Nomor 97. Jawabannya adalah bravo. Mana ini hitamnya ini? 9. Wih, mana sih gambarnya? Oke, nomor 97 ya, Tim? Oke, jawabannya adalah B. Kalau Anda tidak paham, boleh bertanya ya, Fred. Aduh, maaf, perut saya selamat. Ini maaf teman-teman. Aduh, perut saya nggak enak. 97. 90 berapa tadi kita? 100 ya. Nomor 100. 100. Ting. Untuk soal nomor 100, teman-teman, kita lihat. Kalau Anda peka, kalau teman-teman di sini peka ya, di situ ada kalimat soal yang jelas salah ya. Teman-teman bisa melihat kalimatnya salah ya. Jadi ingat bentuk penulisan huruf bahasa Inggris ya, itu kan harus ditulis dengan miring. Jadi teman-teman bisa melihat kalau opsi yang B itu hardware dan software-nya jelas salah. Oke, berarti kita catat yang B ya, nomor 100. Yang B itu jelas salah karena hardware dan software-nya harus miring. Kemudian tadi sudah ada di situ di depan di slide ke, oke kita lihat slide ke, nah di sini ini ya di slide keempat teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada kata sehingga itu adalah konjungsi antar ya, berarti tidak boleh ada di awal. Ini ya konjungsi intra tempatnya ada di tengah tadi sudah ya, berarti opsi C jelas salah sehingga tidak boleh di awal. Oke kita coret sehingga proses sakit ya Allah. Sehingga tidak boleh ada di awal kalimat. Begitu ya, maka B, C salah. Kemudian yang D. Ingat teman-teman, ini saya tuliskan rumusnya ya. Semoga teman-teman setelah ini harus bisa membedakan kapan disebut kata kerja.
sifat, kata keterangan, dan kata bilangan. Kalau sampai hari ini Anda nggak bisa membedakan hujan, dihujani, terhujani, kehujanan, saya sarankan Anda kembali ke SMP. Begitu ya? Oke, jadi teman-teman ingat subjek itu adalah kata benda. Mbak, apakah ada subjek selain kata benda? Ada. Tapi nanti itu kita bahas mendekati UTBK. Kemudian predikat itu 99% adalah kata kerja. Anda yang tidak pernah ketemu saya sarankan Anda mencatat ini ya. 1%-nya apa, Mbak? 1%-nya adalah kata benda, kata sifat, kata keterangan, kata bilangan. Sedangkan objek itu jelas kata benda, nggak ada objek selain kata benda. Nanti ada tentunya, tapi itu keluar jalur dan itu mendekati UTBK saja. Berarti kalau seandainya saya punya kalimat begini deh, contoh ya, cantik sekali. Terima kasih. Gadis itu. Misalnya begitu ya. Yang kata benda yang mana, Mbak? Ingat, yang kata benda pasti subjek. Tapi kalau yang ini, kata apa? Kata sifat. Kan nggak mungkin subjek itu kata sifat, Dek. Maka dia jadi predikat. Loh, Mbak, apakah ada kalimat yang predikatnya mendahului subjek? Ada. Ini disebut sebagai kalimat inversi. Kalau di matematika Anda mengenal istilah inverse, dibalik. Jadi ini predikatnya mendahului subjek. Nah, kalau Anda melihat di opsi yang D, ada kalimat sudah wajar, ini ya, sehingga, nah begitu, sudah wajar ini apa? Ini kata sifat D, nggak mungkin subjek, Mbak, berarti apa? Predikat. Sehingga itu apa? Sehingga itu konjungsi ya, D. Berarti apa, Mbak, kalau dipakai dalam kalimat? Konjungsi itu umumnya kalau dipakai dalam kalimat jadi keterangan, D. Berarti ini adalah kalimat yang salah. Kenapa? Karena tidak mengandung subjek. Begitu ya, berarti D salah. Kalimat yang E, ada sepintas, bisa, maaf tulisan saya nggak terlalu bagus karena kalian punya soalnya kan, bisa dilihat untuk. Berarti kita lihat kata intinya apa? Dilihat. Dilihat itu kata apa, Dek? Kata kerja. Kalau kata kerja berarti apa? Predikat, ingat tadi. Ini yes? Oke. Anda harus mencatat loh ya, kalau nggak mencatat mesti Anda kesulitan nanti. Belakangnya ada kata untuk. Untuk itu apa? Untuk itu kata depan ya, Dek, preposisi. Berarti dalam kalimat jadi keterangan. Berarti kalimatnya salah. Kenapa? Tidak mengandung subjek. Jadi nomor 100 jawabannya adalah jawabannya adalah paham? Tidak paham? Tanya. Kalau Anda tidak paham, Anda tidak mencatat, Anda tidak bertanya, sungguh sombong Anda itu. Kecuali Anda pintar loh ya. Saya tidak tahu Anda pintar, patokannya apa? Patokannya TPS Anda 600. Itu, ingat. Kalau kata Mbak Cinta TPS-nya 500, nggak aman deh Anda di TPS kok 500. Horor. Oke, ada yang bertanya? Katakan, loh, kok kepencet, Rek? Aduh, nanti gitu. Pencet ini, maaf, tadi mana yuk ininya? Kertasnya mana kertasnya? Maaf ya. Tapi ini juga harus diatur lewat mana nyarinya? Terus. Oh iya, terima kasih. Mantap. Terima kasih, maaf saya punya asisten baru. Asisten saya impor dari Bali. Oke, jadi maaf lo kan saya langsung sumuk loh. Saya melakukan kesalahan gini saya mesti sumuk. Maaf ya teman-teman, saya itu praktek. Tapi saya pintar sekali. Saya tidak pintar teknologi, tapi saya pintar kerja. Jadi Dek, sudah nomor 100 ya. Kemudian berikutnya adalah nomor 100. Berarti sudah berapa nomor? 4 nomor. Terakhir adalah 103. 103. Apa tadi? 5. 100. Oh maaf, 103. Astagfirullah, maaf. 103. Maaf ya Dek, di sini ada asisten saya. Jadi ya, ada kalian nggak ada yang bertanya ke saya. Kamu tuh antara saya tuh nggak suka kalau anak-anak pasif tuh mending kalian ngomong. Kalau kalian nggak ngomong ngeset. Saya berasa kayak dewe itu loh, ini ada 30 orang loh. Masa kabeh menang sisa Indonesia Raya iki? Kita, oh iya loh, sisa Indonesia Raya itu nanti kabeh. Yakin Anda paham? Saya takutnya Anda masuk Zoom, Anda tinggal kemana-mana. Waduh, saya berasa lah sendirian. Bukan 31, ini 34. Woi, lupa. 35. Mantap. Jadi, oke, ada yang bertanya? Enggak. Kalau enggak, saya lanjutkan. Tapi kalau Anda tidak paham, saya tidak mau tahu. Sing penting saya menjelaskan. Oke?
Karena Anda tidak paham atau tidak, itu urusan Anda. Jadi effort Anda mana untuk tambahan dengan saya. Pokoknya anak-anak yang sudah dekat dengan saya, yang sudah akrab dengan saya, mesti siap untuk dilokno Mbak Cinta. Ingat, disindir Mbak Cinta, hati-hati. Kalau Anda belum dekat dengan saya nggak berani nyindir. Jadi saya tunggu apakah Anda benar-benar pinter TPS-nya. Oke, tes wait and see ya teman-teman. Nanti bulan Desember ada tes TPS lagi. Karena kalau nggak salah November TKA. Jadi saya tunggu. Kalau nilai Anda TPS-nya 600, oke, lupakan bahasa Indonesia. Kalau iya. Kalau enggak, Anda mau ngapain? Rumus untuk nomor 103. Kalau Anda pernah ketemu saya, hati-hati, rumus 103 ya. Kalau Anda pernah ketemu saya, Anda harus tahu, pasti tahu rumusnya. Saya tuliskan rumus. Dalam satu kalimat tidak boleh ada dua konjungsi. Maaf sebentar ya, saya tinggal sebentar saja, sekitar 2 menit, 3 menit sebentar ya. Boleh Anda mencari dalam satu kalimat tidak boleh ada dua konjungsi. Anda tak cari sebentar ya. Oke, saya tak keluar dulu sebentar ya. Maaf, please 2 menit. Nanti kalau Anda nggak terima boleh kita tambah. Oke, tunggu 2 menit. Gerak saya kembali. Terima kasih teman-teman. Apakah Anda masih di situ? Aduh, maaf perut saya itu sesuatu terjadi dengan perut saya. Mohon maaf, tolong dimaklumi ya teman-teman. Tapi terima kasih Anda sudah menanti saya. Ini ada banyak chat yang tidak saya balas. Maaf, membenarkan hidupnya. Terima kasih teman-teman sudah menanti. Jadi, itu tadi. Contohnya seperti ini. Tadi ada yang bertanya, dan saya suka, ini siswa yang baru ketemu saya di kelas offline tadi, dan dia bertanya, loh Mbak, terus jadinya gimana kalau nggak boleh dua konjungsi? Oke, saya contohkan seperti ini, adik. Maaf kalau di matematika, Anda sering ketemu jika maka. Gitu. Jika titik maka titik, gitu ya. Nah, saya contohkan dalam kalimat utuh. Sebenarnya ini kalau dalam bahasa Indonesia nggak boleh ya, Dik. Nggak boleh ini, karena dua konjungsi itu akan menghilangkan subjek atau predikat. Jadi, contoh seperti ini. Saya tulis dalam kalimat. Jika kamu mau ke rumahku, aku membelikanmu, maaf, astagfirullah. Ono makanya, astagfirullah. Ya Allah, aku tidak konsen sih. Mana hapusnya ini? Hapus. Buku kau hapus tuh. Maaf ya, Dik. Maaf, saya itu gaptek. Maka aku membelikanmu mana ya, es krim. Gitu wes. Contohnya seperti ini, Dek, pakai titik. Biasakan pakai titik. Jadi kalau diuraikan, ingat rumusnya seperti ini teman-teman ya. Jadi hampir semua konjungsi kalau dipakai dalam kalimat akan menjadi keterangan. Kenapa kok hampir Mbak? Karena ada yang enggak ya, Dek. Jadi begini. Contohnya rumusnya begini. Nah,
Kenapa kok ada yang enggak? Ada yang enggak ini adalah bahwa. Kalau bahwa itu nanti dipakai di awal kalimat D, dia akan jadi subjek. Kalau bahwa itu dipakai di tengah kalimat D, dia akan jadi objek. Berarti selain bahwa itu pasti keterangan Mbak, iya. Ditulis Mbak, enggak usah, banyak sekali D. Jangan, boros. Karena, maka, sehingga, agar, walaupun, meskipun, tetapi, sedangkan, mau apa lagi? Akibatnya, apa mana? Semuanya deh. Kalau Anda tulis nggak selesai sampai selesai maghrib. Jadi, jika itu berarti sampai koma adalah keterangan D. Ono maka sampai titik berarti keterangan D. Kalimatnya salah dong. Kenapa? Karena tidak mengandung S, tidak mengandung P. Bagaimana biar mengandung SP, Mbak? Biar mengandung SP, kalau ada dua konjungsi, maka konjungsi yang kedua yang dihapus, Dek. Kalau konjungsi kedua yang dihapus, maka jadinya aku, subjek, membelikan predikat, es krimnya objek. Kalimatnya berpola KSP. Begitu. Gitu ya. Jadi semoga teman-teman di sini paham. Adik-adik di sini paham. Berarti kalau ada dua konjungsi yang dibuang apa Mbak? Yang dibuang konjungsi yang kedua. Ingat itu. Jadi nomor 103 kita pakai aturan itu. 103 nggih, maaf 103. Nah. Jadi Anda apakah nemu jawabannya? Saya jawab karena Anda sudah tahu ya konjungsi itu yang mana. Siapa yang menjawab? Halo, Ibu. Oh, jawab. Orang yang jawab 35, 34 arek tidak ada yang menjawab. Oke. Berasa saya sepi sendiri. Ada yang menjawab? Enggak. Oke. Kamu menjawab sih? Itu kemana? Kamu kemana? Saya menjawab. Sedih sekali saya. Anda pasif ya? Oke. Oke, terima kasih ada yang menjawab. Masya Allah. Mbak, boleh minta tolong kasih satu lagi kalimat dua konjungsi. Mungkin B, Mbak. Terima kasih. Sharon bertanya. Terima kasih. Puan menjawab. Jawabannya adalah bravo. Sudah dijawab. Amalina menjawab. Oke, saya suka. Jadi kita lanjutkan. Saya kasih jawaban untuk Dek Sharon ya. Kalimat yang menggunakan dua konjungsi tadi. Maaf. Oh ya, boleh. Meskipun Sinta sakit, tetapi dia tetap les. Begitu. Contoh ya, teman-teman. Meskipun apa Mbak? Konjungsi deh, dan bukan bahwa. Berarti apa? Keterangan dong. Tetapi dia tetap les. Tetapi apa? Konjungsi deh, dan bukan bahwa. Berarti dia keterangan dong. Salah. Ingat tadi slide 4 ya, yang disebut kalimat minimal mengandung S dan P. Berarti gimana Mbak? Ya yang salah konjungsi yang kedua deh. Kalau konjungsinya dihapus, nah begitu ya. Maka dia itu adalah subjek, tetap les adalah predikat. Kalimatnya berpola KSP. Itu. Jadi nomor 103 jawabannya adalah bravo. Mana tadi? 103 jawabannya adalah bravo. Begitu. Boleh kalau bertanya. Oke Mbak, paham. Kalau Anda butuh bertanya di chat, saya senang deh. Masalahnya saya nggak suka anak itu nggak merespon. Karena saya nggak tahu Anda nggak merespon itu paham atau nggak paham gitu loh. Ya kalau Anda paham, mudah nanti mengalir soal berikutnya gampang. Lah kalau Anda nggak paham dan Anda nggak bertanya, Anda pasif, gimana saya tahu kemampuan Anda? Terus jurusan Anda jurusan yang keren, horor. Mbak, aku mau akuntansi UNER. Waduh, horor dong. Kalau Anda keterima SNM. Kalau enggak, ingat anak-anak itu biasa berandai-andai yang menyenangkan. Jadi, wah, insya Allah aku SNM, Mbak, insya Allah. Lah, siapa yang tahu? Kan kita nggak tahu kan, Dek. Kalau orang tahu besok akan mati, sekarang pasti orang itu akan bikin menggali lubang, kuburan. Tapi kan nggak seperti itu. Kita nggak tahu kok. Berarti kita harus usaha. Bagaimana caranya? Anda paham. Kalau ternyata Anda keterima SNMPTN, bagus. Usaha Anda berhenti, Anda naik level. Kalau keterima, kalau nggak keterima, Anda punya minimal saya sudah punya bekal untuk UTBK. Mau saya seperti itu. Kalau sekarang Anda punya rumus dasarnya, berikutnya gampang untuk Anda. Tapi kalau Anda tidak punya rumus dasarnya, Anda tidak pernah latihan soal, Anda tidak pernah tambahan, saya tahu kemampuan Anda dari mana. Mbak, saya ngambilnya yang rendah-rendah aja, Mbak, akuntansi UN. Kalau Anda ngambilnya rendah, emang pasti keterima? Enggak tentu juga. Saingan Anda kalau UTBK se-Indonesia Raya, deh. Dan 2 angkatan di atas Anda.
Kalau Anda 2022, siswa 2020 masih boleh ikut kok, Dek. Hati-hati. Jadi saingan Anda itu tidak terlihat. Hati-hati. Saya siap untuk SNMPTN, Mbak, tapi saya juga mencari bekal untuk UTBK. Berarti kalau Anda diterima SNMPTN, ilmu Anda nggak sia-sia kok, Dek. Karena bahasa Indonesia tetap ada di kuliah nanti. Tetap ada, ingat itu. Kalau Anda nggak keterima SNMPTN, saya sudah punya bekal untuk UTBK. Loh, dua-duanya kan nothing tulus gitu loh. Anda nggak akan rugi. Jadi apa salahnya? Nah, promoin program. Oke, promoin program minggu. Nah, makanya itu kata si Bapak ini di sini. Berarti Anda harus ikut seri tambahan. Kalau nggak seri tambahan, ada namanya program minggu. Nah, itu loh, Dek. Masalahnya program minggu itu jelas fokusnya ke UTBK saja. Kalau ada siswa yang bilang gini, Mbak, minggu itu kan buat me time, Mbak. Nah, Dek, maaf ya, Dek. Kalau Anda mau sengsara, harusnya Anda nggak senang-senang kok. Nggak ada hidup Anda itu, Mbak, saya minggu mau liburan, saya minggu mau Netflix. Enggak ya, Dek. Ingat, 1 hari setelah Anda UTBK, Anda benar-benar pengangguran. Itu loh, Dek. Kamu nggak ada beban sekolah, kamu juga bukan anak kuliah, Anda 100% pengangguran. Kamu ada free, hidup Netflix seharian, YouTube-an sampai jebol kuotanya, silahkan. Anda tidak punya beban, Anda hanya H2C, harap-harap cemas, menunggu pengumuman. Tapi kalau Anda sekarang Anda nggak berjuang, no, Anda harus kelihatan, hasilnya nanti kelihatan. Anda mau nyantai, tapi Anda nggak ngerti nanti jadinya apa, atau Anda mau disiksa, tapi penyiksaan itu membawa Anda ke kesuksesan. Saya pilih disiksa, deh. Saya selalu menganalogikan anak-anak dengan besi ya. Kalau Anda besinya nggak diapa-apain, ujungnya jatuhnya akan berkarat dan dirombeng. Barang bekas, tidak bernilai dong, useless. Tapi kalau Anda ditempa, disiksa, dipanasi, Anda akan jadi pedang dan bernilai. Nah, siksaannya mulai kapan? Mulai sekarang. Boleh nanti kalau teman-teman ikut, boleh. Saya sarankan ikut program minggu. Jadi nggak ada ceritanya Anda minta, enggak. Anda harus usaha kok, deh. Kalau Anda mau sukses, nggak ada sukses yang instan. Ingat kata quote, sesuatu yang mudah didapatkan juga akan mudah hilangnya. Jadi itu, saya mempercayai itu. Kalau saya mudah dapat uang, uangnya cepat hilang. Nah, seperti itu. Kalau saya mudah mencari cerita menikah, barokah sudah bisa. Ingat kata saya. Jadi, saya sarankan nggak apa-apa kalau teman-teman nggak yakin dengan tambahan, boleh ikut program minggu. Saya sarankan, nanti akan ketemu saya juga di offline. Ada beberapa siswa yang online, tapi dia ikut program minggu. Ada, anak mandua ada, nggak masalah gitu loh. Ini loh, kalau kata si bapaknya tinggal nambah 995.000. Nanti kalau Anda upgrade UTBK nanti jatuhnya lebih murah juga, nggak masalah. Jadi saya sarankan boleh kalau teman-teman mau ikut program ini. Itu rekomend sekali. Saat teman-teman kalian rebahan di rumah, Anda berjuang. Seperti itu. Jadi kapan dong waktu me time saya, Mbak? Nggak ada. Anda itu harus sengsara kok. Begitu ya. Saya tunggu teman-teman di program ini. Nanti program ini ketemunya insya Allah dengan saya. Sama aja. Kita bertemu. Dan gasnya adalah gas materi-materi UTBK. Beberapa soal UTBK itu asli. Nah, itu boleh dong untuk memancing kemampuan kalian. Jadi ibaratnya anak program minggu itu tolong start lebih banyak gitu loh. Ketika Anda rebahan, teman-teman program minggu berjuang. Nah, itu Pak. Oke, kita kembali ke soal yes. Terus nomor berapa? Nah, ini sudah ya, maaf sudah 5 nomor yang kita bahas. Jadi teman-teman sekarang kita masuk ke soal yang tidak diujikan tadi. Saya tidak tahu apakah 5 nomor ini teman-teman benar semua atau benar 1, benar 2. Itu kembali ke progres teman-teman. Dan saya mau teman-teman mencatat progres Anda. Kemarin TPS-nya berapa? Maaf, ada beberapa siswa yang ketika saya tanya pas tambahan TPS, PU-nya Mbak 125. PU kok 125, Dek? Memalukan itu. PBM-nya Mbak bagus, Mbak 400. Dek, 400 masih belum aman ya. Jangan terlalu bangga. PPU-nya berapa, Dek? PPU-nya 200. Parah itu, Dek. Ingat, standarnya kalau untuk tes di neutron ya harusnya ini masing-masing 500 gitu ya, masing-masing 500. Jadi adik-adik yang kemarin ikut tes yang hari Sabtu tanggal 16 Oktober kalau nggak salah, saya lupa 16 atau 14 ya itu, silakan nanti dilihat. Sebenarnya saya bisa kok melihat nama Anda di sini, tapi males sekian banyak orang, saya nggak mau cari satu-satu. Jadi silakan teman-teman mencatat gitu ya. Kemudian nanti progresnya dilihat bulan Desember. Bagaimana progres kemajuan Anda? Kalau Anda menurun, ada yang salah dengan diri Anda. Kalau tetap, terus apa fungsinya Anda les gitu loh. Jadi tetap harus ada progresnya minimal 100 ke 50 ke.
Jadi saya mau melihat Anda. Jadi Anda maaf ya, sekian banyak yang masih asing namanya di saya. Anda kemana gitu loh? Kok Anda tidak pernah tambahan dengan saya? Saran saya tapi satu deh, kalau TPS-mu sudah 500, wis gak usah tambahan wis. Anda pintar untuk 3 pembobotan ini ya, lupakan BI-nya. Kalau minimal 500. Kalau 600, lupakan saya, sudah nggak apa-apa. Tapi kalau tiga-tiganya ini atau hanya salah satu atau salah dua saja yang bagus, Anda nggak pernah tambahan itu, Anda kilap berarti ya. Jadi hati-hati. Saya kalau nyindir, saya sindir loh, deh. Kalau saya sindir nggak peka, tak ilok no, gitu loh. Tepat sasaran saya. Hati-hati. Itu ya. Oke, kita mulai dengan nomor 102. Maaf, nomor berapa sih tadi? 92. Nomor 92. Ini adalah jenis paragraf ya. Kalau teman-teman melihat jenis paragraf itu ada 2 macam. Satu, dilihat dari ide pokok, itu ya. Semoga teman-teman masih ingat zaman sekolah ya. Dilihat dari ide pokok ada 4, deduktif, induktif, campuran, dan interatif. Nanti saya tuliskan. Dilihat dari isi itu ada 2. Dilihat dari isi itu ada 5. Itu ya. Oke. Jadi D-nya adalah deduktif, kemudian perut saya Masya Allah. Gak apa-apa ini demi kalian. Campuran dan interatif. Gitu ya. Semoga teman-teman mewaspadai ini. Hati-hati. Yang ini adalah deskripsi. Mungkin beberapa di antara teman-teman di sini ada yang pernah diajar ini di sekolah. Eksposisi, kemudian persuasi, argumentasi, sama narasi. Mbak, apakah semuanya penting? Enggak. Saya jujur kok deh, anak-anak belajar itu enggak semuanya harus dipelajari. Saya tuh sayang dengan kalian. Kalau materinya enggak penting, buat apa dibahas? Sama seperti tadi saya bilang di soal ini, nomor 99 enggak penting. Di daftar pustaka itu enggak penting. Nomor 105 itu teks editorial enggak penting. Sisanya boleh kita bahas. Jadi saya jujur, Mbak, Majas perlu dipelajari enggak usah. Bisa di logika. Cuma 1 nomor keluarnya di UTBK. Gitu ya. Jadi, oke. Deduktif itu ide pokoknya ada di awal. Induktif itu ide pokoknya ada di akhir. Campuran itu ide pokoknya ada di awal, diulang lagi di akhir. Iteratif itu ide pokoknya ada di tengah. Mbak, yang keluar di sekolah adalah D dan in. Mbak, yang keluar di UTBK kemungkinannya adalah deduktif, induktif, dan iteratif. Jadi kalau ada 5 kalimat dalam satu paragraf, bisa jadi ide pokoknya di kalimat kedua itu adalah paragraf iteratif. Cobaan. 2021 apakah keluar Mbak iteratif? Iya, keluar. 1 nomor. Iteratif ya, Dek. Saya bilang iteratif. Oke. Sedangkan kalau yang isi ada 5. Yang keluar di UTBK yang mana, Mbak? Yang awal dan yang akhir boleh di KPK. Yang mungkin keluar di UTBK. Astagfirullah. Berarti Anda hati-hati. Kenapa Mbak? Di dalam eksposisi kadang-kadang bisa berbentuk persuasi atau ajakan. Di dalam persuasi kadang-kadang mengandung penjelasan. Di dalam argumentasi kadang-kadang ada ajakan juga. Sama ada. Jadi beda tipis. Artinya Anda harus hati-hati. Jadi yang ini yang saya waspadai, yang nomor 1 itu. Dua yang saya. Nah, terus kita bisa menguraikan berarti kalau deduktif bagaimana Mbak? Kalau deduktif berarti kalimat utama kemudian kalimat penjelas. Kalau induktif berarti kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas, kalimat penjelas. Kalau induktif berarti kalimat penjelas, kalimat penjelas, kalimat utama. Begitu ya. Sedangkan kalau iteratif berarti kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas gitu. Berarti kalau kita lihat, maaf itu soal nomor belakang, maaf. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ide pokoknya. Kadang anak-anak bingung kalau saya kasih tahu. Awal itu berarti begini ya, Dek. Umum, diawali hal-hal yang umum, diikuti hal-hal yang khusus. Kalau induktif kebalikannya, diawali hal-hal yang khusus, diakhiri hal-hal yang umum. Begitu ya. Nah kalau iteratif berarti diawali hal yang khusus, diikuti hal-hal yang umum, diikuti lagi hal-hal yang khusus. Jadi yang umum itu
diikuti umum, maka ide pokoknya ada 2, di awal dan di akhir. Begitu 2, di kalimat awal ada kalimat tahun 2009 seluruh dunia. Seluruh dunia deh, tak tulis. Seluruh dunia. Di kalimat bawah ada kalimat bawah ya, kolom sebelah kanan. Hal tersebut dapat menciptakan kondisi yang buruk bagi negara kita. Tidaklah heran bila Indonesia berarti lebih umum mana? Dunia atau Indonesia? Lebih umum yang dunia. Kalau lebih umum dunia, berarti dia paragraf deduktif. Dari nomor 92, jawabannya adalah B. Begitu ya. Yes, paham? Saya nggak mau Anda tidak paham. Karena, Mbak, apakah soal seperti keluar di UTBK? Enggak. Bentuknya enggak ini, enggak pertanyaan deduktif, enggak. Tapi bentuknya adalah paragraf dan yang ditanyakan adalah kalimat ide pokok. Gitu. Bukan jawabannya deduktif, induktif itu enggak. Jadi, bentuknya yang berbeda, tapi teorinya sama. Gitu loh. Makanya tetap saya bahas. Gitu ya. Oke. Maaf, ini ada banyak sekali yang ngechat, ya Allah. Nah, teman-teman, oke kita maaf, aduh, saya ada chat, maaf, saya tak membaca chatnya dulu, maaf. Oke, Mbak, berarti tahu umum atau khusus dilihat dari loh, bukan dilihat dari subjek, dilihat dari kalimat pertama dan dilihat dari kalimat terakhir, begitu ya, Adik Daniel, dilihat dari kalimat pertama dan kalimat terakhir, begitu. Tapi hati-hati, kalau kalimat pertama dan terakhir tidak mewakili, maka bisa dilihat di kalimat yang tengah. Yang tengah ya, kalau dilihat dari kalimat yang tengah, berarti jenis paragraf ineratif. Gitu ya, hati-hati, ineratif. Bukan subjek ya, maaf ini kita sudah membahas paragraf deh. Kalau subjek nanti jadi kalimat, beda. Jadi saya urutkan begini, tapi terima kasih pertanyaan bagus sekali Adik Daniel ya. Jadi saya urutkan begini, teman-teman harus tahu bedanya kapan disebut sebagai, saya biasanya kalau sama anak-anak begini, Anda harus tahu urutannya secara gramatikal. Kata, klausa, kalimat, paragraf, sama bacaan. Saya nggak mau menguraikan satu-satu, males. Ini definisi kok, Dik, dan definisi tidak keluar. Tapi kalau Anda tidak bisa membedakan, ya telat Anda. Anda harus dari kemarin-kemarin. Kalau berarti Anda harus sebut besok-besok kalau Anda belum paham. Kata adalah kumpulan huruf yang mengandung arti. Contoh, ayam. Frasa, kumpulan kata yang memiliki satu jabatan dalam kalimat. Contoh, ayam jantan. Klausa, kumpulan frasa yang berpotensi menjadi kalimat. Contoh, ayam jantan pilih ayam. Kumpulan klausa yang memiliki minimal subjek dan predikat. Ayam jantan milih ayam disembelih oleh ibu. Paragraf, kumpulan beberapa kalimat yang mengandung satu ide pokok. Bacaan, kumpulan beberapa paragraf. Yang keluar di UTBK mana, Mbak? Semuanya, kecuali klausa. Semuanya keluar. Hati-hati. Nanti akan ada pola frasa yang jelas berbeda dengan pola kalimat. Jadi teman-teman harus hati-hati, ya. Pokoknya ini semua keluar deh, kecuali yang saya bunderi, begitu ya. Nomor 90. Tapi terima kasih pertanyaannya Daniel ya. Jadi tadi pertanyaan Daniel beda dengan konteks ini ya, karena itu tadi subjek itu kalimat, begitu ya. Sekarang kita sudah bahas paragraf. Oke, lanjut. Nomor 93 sudah terjawab. Nomor 94. 93 sudah kan? Kita enak. Yang namanya bentuk pasif itu pasti berasal dari bentuk aktif. Jadi contoh, kalau diurutkan bentukan kata itu seperti ini deh. Dimulai dengan kata dasar. Saya tuliskan dimulai dengan kata dasar. Kemudian diturunkan, kalau di matematika ada turunan ya, di bahasa Indonesia juga ada. Dinamakan kata turunan. Kata turunan A. Kata turunan aktif. Jadi dari kata dasar itu pasti dibentuknya diturunkan ke aktif dulu. Setelah aktif baru kata turunan pasif. Begitu. Jadi kalau kita logika ada kata sebab diturunkan menjadi menyebabkan. Ada bentuk kata menyebabkan, ada. Berarti akan ada bentuk kata disebabkan. Begitu. Ada bentuk kata karena. Apakah ada bentuk kata mengarenakan? Nah, coba Anda pernah mendengar nggak mengarenakan? Anda pernah mendengar nggak dikarenakan? Pernah Mbak dikarenakan, tapi mengarenakan enggak
bisa gitu dong. Karena kalau ibunya nggak ada, nggak mungkin anaknya ada. Lah keluarnya dari mana coba? Jadi ada bentuk menyebabkan, benar. Berarti disebabkan juga ada, benar. Ada nggak bentuk mengarenakan? Nggak ada. Berarti tidak ada bentuk kata dikarenakan. Hati-hati. Kecuali dalam opsi A, B, C, D, semuanya pakai dikarenakan. Hati-hati. Nah itu baru kita pakai faktor kepepet ya. Jadi teman-teman, maaf, adzan ya, teman-teman. Tunggu 1 menit, saya nggak mau ngomong. Oke? Nunggu adzan selesai. Terima kasih. Oke, lanjut. Ngomong apa tadi saya? Maaf, saya lupa. Kalimat oh, gini, maaf. Saya teruskan dikarenakan ya tadi ya. Berarti kemungkinan jawaban hanya antara Kak Geto, maaf di HP saya tuh. Hanya antara Bravo dan Delta. Jadi apakah teman-teman bisa menjawab jawabannya Bravo atau Delta? Yang membedakan hanya titik-titik yang kedua. Menurut Sigit, pengubahan kuantitas dan kualitas air itu harus ada yang mengubah ya. Karena ada yang mengubah, maka nggak mungkin bentuk katanya berubah. Karena kalau pengubahan ada yang mengubah berarti bentuk pasifnya menjadi diubah. Jadi nomor 94 jawabannya adalah delta. Oke, semoga teman-teman paham. Begitu ya. Lanjut nomor 95. Oke, saya tulis di bawah ya. Maaf nanti kalau teman-teman mau screenshot boleh, tapi kalau teman-teman mau kirim PDF-nya seluruhnya maksudnya ya, boleh nanti saya bilang ya. Nanti itu bukan ranah saya nggak paham teknologi maksudnya. Jadi begini teman-teman, soal tentang sinonim antonim itu ada di UTBK. Maaf, karena kita nggak bisa meremehkan jumlah ya, cuma satu nomor sinonim dan satu nomor antonim. Tapi kalau satu nomor, dua nomor ini Anda bisa menjawab,
peluang Anda lebih besar daripada teman Anda yang jawabnya ngawur dan dia tidak tahu benar atau salah. Karena dalam opsi kemungkinan bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau Anda paham, Anda yakin itu benar, sugesti Anda positif, gitu loh. Jadi saya minta, walaupun cuma satu nomor, apa salahnya kalau Anda benar? Justru karena hanya satu nomor, sebaiknya Anda benar, gitu loh. Maaf. Nah, ini ya. Saya mau ngomong, sinonim itu kan persamaan. Tapi ingat tadi saya ngomong di kelas offline, sinonim itu tidak selalu bisa saling menggantikan. Tidak selalu bisa saling menggantikan. Sinonim itu apakah sama, Mbak? Iya, sinonim itu sama. Tapi sinonim tidak bisa selalu saling menggantikan. Contoh tadi ada bentuk kata sebab. Itu sinonim dengan kata karena. Ada bentuk disebabkan, tapi tidak ada bentuk kata dikarenakan. B, ada kata benar yang sinonim dengan kata betul. Tapi ingat, kebenaran tidak sama dengan kebetulan. Beda. D, ada opsi kata ayu yang sama dengan cantik. Saya punya kalimat Seren gadis yang ayu, Seren gadis yang cantik, bisa dong. Tapi ingat, kalau saya punya kalimat gaun pengantin di toko itu kelihatan cantik, tidak bisa diganti gaun pengantin di toko itu kelihatan ayu. Tidak. Hati-hati. Ada kata limbah yang sinonim dengan sisa, sinonim dengan ampas. Dalam proses produksinya, pabrik itu mengeluarkan limbah. Bisa. Dalam proses produksinya, pabrik itu mengeluarkan sisa. Bisa. Kalau saya punya kalimatnya saya ganti. Makanan adik bersisa. Apakah bisa? Makanan adik berlimbah? Tidak. Hati-hati. Sinonim itu menjebak ya, Dek. Hati-hati. Gaji, uang, insentif, honor, itu sama-sama duit loh, Dek, tapi beda konteksnya. Hati-hati. Itu ya, itu untuk sinonim. Saking semangatnya saya sampai suara saya serak. Kalau antonim ini lebih gede lagi. Makanya teman-teman juga harus hati-hati dengan tipuan. Ada yang namanya antonim mutlak dan ada yang namanya antonim tak mutlak. Siapa Mbak? Dek, mutlak itu pasti kok. Lawannya hidup, ya pasti mati. Enggak ada setengah hidup. Dek, lawannya laki, ya pasti perempuan, Dek. Ya maaf, walaupun di luar sana ada ya yang setengah laki, setengah perempuan, itu mungkin melawan takdir. Maaf, enggak komen. Gitu ya, intinya itu pasti. Nah, kalau tidak mutlak, lawannya pagi, itu bisa siang, Dek. Bisa sore, Dek. Bisa malam. Nah, lawannya dingin, Dek. Bisa panas. Bisa hangat. Bisa sejuk. Loh, repot kan? Hati-hati. Jadi, kita cek sekarang dalam bacaan itu yang ditanyakan adalah guru antonim dengan siswa. Coba kita pakai logika. Apakah guru selalu berantonim dengan siswa? Tidak. Guru bisa juga berantonim dengan kepala sekolah. Berarti guru siswa itu adalah antonim yang tidak mutlak. Nah, kita cari yang mirip. Oke, kita cek yang A. Pembeli, antonim dengan penjual. Ya iyalah, lah mau apa lagi? Nggak ada kan tengah-tengahnya. Maka yang A jadi salah. Yang B, karyawan, antonim dengan manajer. Selain manajer, apakah bisa? Nggak ada. Pimpinan perusahaan namanya nggak selalu manajer ya, Dek. Ada presiden, ada manajer, ada CEO, ya kan? Apalagi? Ada direktur utama. Nah, berarti yang B tidak mutlak, Mbak. Bisa jadi. Kita cek yang C. Laki-laki perempuan, itu antonim mutlak ya. Yang D salah. Yang D, fauna dan binatang, itu sinonim. Yang D salah. Yang E, jauh lawannya dekat. Benar dong, Mbak? Berarti jawabannya B atau D, B atau E. Kita cek kalau yang E, jauh bisa agak jauh, bisa sangat jauh, bisa terlalu jauh. Tapi ini konteksnya lebih ke jarak. Sedangkan kalau dalam soal konteksnya lebih ke kebendaan atau manusia. Jadi nomor 95 jawabannya adalah beratur. Mana tadi? Oke. 95 ya. Jawabannya adalah semangat. Saya dari pagi tidak berhenti bergerak terus. Jadi ya begitu. Semangat teman-teman. Nomor 96.
Nggak apa-apa. Kadang-kadang saya tuh GJ, nggak apa-apa lah. Jangan lurus-lurus jadi belajar bahasa Indonesia. Nanti kamu tertekan. Ini bukan fisika, oke? Nomor 9. Membahas. Kalau membahas itu apa yang dibaca, Mbak? Kalau saya yang pertama saya baca adalah topik D ya. Topik itu bisa dilihat di kalimat utama. Jadi 96 itu membahas. Kalau pertanyaan membahas berarti yang dicari adalah topik. Topik itu dilihatnya di kalimat utama. Nah, begitu. Kalimat utamanya apa? Pengembangan Provinsi Sumatera Utara sebagai KEK, kawasan ekonomi khusus. Sampai bawah kita menemukan KEK juga di tengah, di bawah tengah. Berarti kemungkinan jawabannya hanya antara A sama D, gitu ya. A sama D. Oke, kita lanjut. Tapi sampai bawah, di bawah yang kolom sebelah kiri, Anda bisa melihat dalam pembicaraan dengan Menko Kesra terungkap keinginan pemerintah untuk mempersiapkan dan mewujudkan. Berarti sudah terjadi atau belum? Belum mempersiapkan dan mewujudkan. Berarti ini masih rencana. Berarti nomor 96 jawabannya adalah delta. Begitu ya. Karena kalau yang A sudah terjadi, sementara dalam bacaan belum terjadi. Hati-hati, oke? Lanjut. Sudah yes? 97 tadi sudah dibahas belum ya? Sudah ya? Maaf saya lupa. 9 sudah nggak sih? Kok saya lupa sih? Sudah. Oh, sudah. Maaf. 9 itu kan yang dikerjakan. Oh ya. Oke, 98. Wah, gampang sekali 98. Apa sih pertanyaannya? Kadang-kadang pertanyaan soal itu tidak berbobot ya, Dek, karena memang sengaja untuk menjebak siswa. Kalau kamu bingung, lah itu berarti si pembuat soal sudah berhasil. Jadi kalau saya menganalogikan UTBK itu seperti kita dari Malang ke Surabaya, kalau lewat jalur yang nyantai, maaf kalau kita UNAS atau USBN, itu Malang, Surabaya lewat Lawang. Lewat Singosari, Karanglo, Lawang, Pasuruan, Pandaan, gitu. Tapi kalau UTBK itu dari Malang ke Surabaya, tapi Anda lewat Rajinan, Anda lewat Turen, Anda lewat Wagir, lewat Wajak, bulet deh. Akankah nyampe? Enggak nyampe, tapi waktunya lama. Nah, makanya teman-teman harus berlatih, gitu ya, menguasai medan. Gitu. Jadi nomor 98 yang ditanyakan apa? Yang bukan kalimat penjelas. Kalau bukan kalimat penjelas berarti pasti kalimat utama dong, Dek. Ini kan soal pembodohan. Kalau Anda terjebak ya berarti Anda tidak belajar dong. Yang bukan kalimat utama, yang bukan kalimat penjelas ya kalimat utama. Kalimat utama sebagian besar ada di awal. Berarti kalimatnya adalah 90. Nah, tadi belum bisa soalnya 94. Asisten Deputi mengatakan masalah utama nomor berapa sih? Maaf, 90. Astagfirullah, 98. Allahu Akbar. Pada waktu anak didik memasuki pendidikan formal, pendidikan bahasa Indonesia secara metodologis dan sistematis, ya itu jawabannya. Berarti pendidikan bahasa Indonesia bukanlah halangan untuk memperluas dan memantapkan bahasa daerah. 98 sudah ketemu ya, Dek. Jawabannya adalah begitu. Saya kenapa ya? Entahlah. Oke, mari kita lanjutkan nomor 100. 100 tadi sudah, maaf 99 tidak penting ya, 100 sudah, 101. Saya tulis di bawah 101. 101 kematian. Ini makna imbuhan dan makna imbuhan itu maaf saya nggak bisa mengatakan pasti ya karena saya tidak tahu, tapi yang sering keluar adalah imbuhan bukunya di rumah saya itu mana-mana imbuhan dan imbuhan sama imbuhan yang sering dikeluarkan itu ini yang relatif muncul. Padahal kalau mau saya jujurli, kalau kata anak jujurli, itu imbuhan itu ada ratusan dalam bahasa Indonesia. Ada peran, poan, terkan, diperi, diperkan, dikan, banyak. Tapi yang sering keluar di UTBK hanya ini, gitu ya teman-teman. Kematian artinya apa? Mengalami atau menderita atau terkena.
Contohnya begini, saya punya sama-sama imbuhan ke an ya, Dek. Coba kita lihat. Di situ ada kata kebersihan. Kemudian saya punya kata kelurahan. Kemudian saya punya kata kekeringan. Kemudian saya punya kata kekecilan. Ini sudah beda maknanya. Dek, kalau kebersihan artinya apa? Maknanya, artinya adalah hal bersih. Kalau kelurahan artinya apa? Artinya adalah tempat lurah. Kalau kekeringan artinya apa? Menderita atau mengalami. Kalau kekecilan artinya apa? Agak. Beda ya, Dik. Nah, yang ditanyakan adalah makna imbuhan ke-an pada kata kematian. Nah, kalau kematian maknanya apa? Ya, maknanya adalah mengalami. Lah, mana di antara A, B, C, D itu yang mengalami? Kita cek. Yang A itu adalah hal, sudah ada di situ. Yang B itu adalah hal. Yang C itu adalah hal. Jawabannya adalah delta. Kedatangan. Kita nggak bisa menolak gitu loh, kedatangan. Kalau yang E artinya adalah hal juga, hal guna. Semuanya maknanya hal. Nah, kita tahunya dari mana, Mbak? Belajar, Dek. Karena ini logika. Susah kalau Anda tidak berlatih, Anda mengatasinya dari mana? Sama kayak logika tadi ya, belok kiri jalan terus. Ya kalau orang biasa kan menganggap kalimatnya sudah benar. Tapi kalau Anda paham logika, Anda tahu kalimat itu salah. Gitu ya. Oke. Jadi nomor 101 jawabannya adalah delta. 102 itu, Dek. Nah kan tadi sudah kan kalimat pertama, maaf, deduktif, induktif, sama campuran, sudah. Maaf, sama inflatif. Berarti yang A mungkin dong, karena yang A itu KU, KP, 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 gitu kan? KU, KP, KP. Yang B itu adalah KP, 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 KU. Berarti kalau yang A ini adalah paragraf deduktif. Kalau yang B adalah paragraf induktif. Coba kita cek yang C. Yang C ada KU, KP, KU, KP. Nggak ada bentuk paragraf seperti itu deh dalam bahasa Indonesia. Yang D ada KP, KU, KP, KU. Sama, ini lebih ruwet juga. Kalau yang E ada KU, KP, KP, KU. Ini berarti paragraf campuran. Tapi kan campuran tidak pernah keluar dalam wujud soal. Jadi abaikan saja. Kemungkinan tinggal A sama B. Kita baca kalimat pertama. Kalimat pertama mengatakan pada pasar modal berbeda dengan pasar uang. Berarti ada pasar modal, ada pasar uang, gitu ya. Sedangkan kalimat bawahnya, baik pasar modal, kalimat bawah sendiri maksudnya, baik pasar modal maupun pasar uang merupakan bagian dari pasar keuangan. Jadi lebih mana? Saya punya kalimat misalnya Siti dan Sinta itu berbeda. Siti itu cenderung diam, manis, berkulit agak hitam, manis, rapi. Sinta itu berkulit putih, rajin, ceria. Siti dan Cinta kalimat bawah itu adalah siswaman 2. Berarti lebih umum yang bawah dong, Dek, daripada yang atas. Kalau lebih umum yang bawah, berarti ini adalah paragraf induktif. Dari nomor 102 jawabannya adalah B. 103 kan sudah. Nomor 104 itu sama dengan nomor 102. Maaf, 103. Intinya dalam satu kalimat tidak boleh ada dua konjungsi. Dua aja salah loh, Dek. Apalagi tiga. Anda bisa melihat di kalimat ketiga, bahkan itu ya, yang dimulai dengan kata bahkan. Ada bahkan, ada dan, ada karena, ada namun. Wong loro ka oleh D, apalagi 4. Maka nomor 104 jawabannya adalah C. Tapi kemarin ada yang meralat saya, Mbak, kalimat keempat juga salah dong. Kenapa? Karena bank itu B-nya kecil ya, Dek. Tapi kalau bank itu diikuti nama, B-nya besar. Jadi mau dijawab D juga boleh. Saya jujur karena dia salah ketik yang bikin soal, yang ngetik soal. Gitu ya. Sudah selesai. Nomor 105 tidak penting kan? Oke. Jadi nanti biar ini, Mas ini minta PDF-nya ya anak-anak, nanti minta dikirim. Oke, sudah. Ada yang bertanya nggak teman-teman di sini? Kalau nggak bertanya, saya akhiri. Enggak? Oke. Jadi nanti biar dikirim ke teman-teman versi PDF-nya ya. Jadi teman-teman tidak repot untuk screenshot. Oke? Terima kasih. Siswanya sudah menurun menjadi 30. Saya doakan yang 29 ini termasuk saya ya. Yang istiqomah sampai akhir saya doakan. Maaf ya, Dek. Setia itu berat ya. Istiqomah itu berat. Memilih itu mudah, tapi setia pada pilihan lebih susah. Bagaimana caranya dari awal sampai akhir Anda tetap ada di tempat? Itu yang saya respect kepada Anda.
Mbak mau tanya? Boleh, silakan Daniel. Saya tunggu. Mau tanya? Saya tunggu. Gimana? Mbak, kalau misalnya yang kalimat yang bahkan beberapa peristiwa kekerasan dan kejahatan, kalau misalnya tidak sampai karena misalkan ada bahkan dan juga ada dan, kalau dannya itu kan kayaknya termasuk kekerasan dan kejahatan itu jadi subjek ya, kayak gitu boleh? Boleh, boleh. Bahkan beberapa peristiwa kekerasan dan kejahatan itu membuat hati kita miris, titik, boleh. Kenapa kok boleh? Karena sudah memenuhi syarat sebagai subjek predikat. Subjeknya beberapa peristiwa, predikatnya membuat, itu Daniel. Jadi itu boleh, pertanyaannya bagus banget, saya baru ketemu kepikiran ini. Benar. Jadi yang membuat dia salah adalah bahkan, oke kalau dianggap dannya itu boleh, nggak masalah. Bahkan sama karena. Sama namun, nah itu 3 itu ya yang bikin salah itu. Terima kasih Daniel. Jadi kalau berhenti sampai miris saja itu boleh, itu sudah kalimat. Jadi makanya kalau nanti Anda bikin skripsi model kalimat panjang seperti ini nggak boleh, jadi harus dipotong banyak karena kalimatnya jadi nggak efektif begitu. Terima kasih Daniel, pertanyaan bagus, saya jawab boleh begitu ya. Sudah? Oke, kalau sudah wes ya, wes fix. Nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya, kalau misalnya masih kurang, boleh chat saya. Kalau misalnya teman-teman mau tambahan, boleh juga chat saya. Tapi ya, seperti biasa, saya sudah full sampai akhir bulan ya. Jadi silakan kalau teman-teman mau waiting list awal bulan, boleh. Saya tunggu. Jadi silakan kita mengegas TPS-nya, biar Anda mendekati UTBK sudah tinggal mengegas TKA-nya. Begitu. Kenapa kok harus TPS dulu? Ya karena yang mudah di depan dulu. Nanti yang susah biar nggak gampang lupa, yang susah di belakang. Atau Anda imbangi. Begitu. Jangan TKA aja yang Anda pelajari. Soalnya TPS juga hati-hati. Gitu aja. Tapi dua-duanya bisa harus seimbang. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah aktif bertanya. Terima kasih yang sudah aktif menjawab. Dan terima kasih terutama yang sudah istiqomah sampai akhir. Saya suka. Jempol 2 buat Anda. Kalau Anda butuh bantuan, butuh bertanya PR, butuh apapun yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, boleh Anda WhatsApp saya. Oke? Saya akhiri. Semoga sukses. Mohon maaf kalau tadi sempat saya tinggal beberapa menit ya. Semoga teman-teman tetap jalan yang benar, tetap istiqomah, ibadahnya bagus, diperbaiki lagi. Anda punya mimpi yang besar, jaga kesehatan. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa nama saya adalah Mbak Junta. Oke? Boleh nanti WhatsApp saya ya.